Uji materi terkait batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden terus mengalir di Mahkamah Konstitusi. Kendati banyak yang mendukung penurunan batas usia capres-cawapres, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak banyak berkomentar perihal ini. Ditemui usai meninjau Pasar Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 4 Agustus 2023, Jokowi tidak mau menanggapi penilaian sejumlah pihak yang berpandangan uji materi ini sebagai cara meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pendamping bakal Capres Gerindra Prabowo Subianto. Saya nggak mau intervensi urusan itu. Tapi ada dugaan bahwa itu untuk meloloskan Mas Gibran menjadi pasangannya Pak Prabowo. Nyaman, juga jangan berada-ada. Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang sama-sama tak keberatan jika batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pengalaman di sejumlah negara serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan menjadi pertimbangan. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK, Jakarta, Selasa 1 Agustus, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan, setidaknya 45 negara sudah mengatur syarat menjadi kepala pemerintahan adalah berusia minimal 35 tahun. Ketentuan itu diantaranya berlaku di Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal. Sepakat saja apabila ada pihak yang ingin mengajukan uji materi merubah syarat usia capres-cawapres menjadi 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun. Kenapa? Karena ada konstitusi pasal 28D yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Berpartisipasi itu adalah baik menggunakan hak pilih untuk memilih maupun menggunakan hak untuk dipilih. Di lingkup global, Indonesia punya tantangan besar dalam hal regenerasi politik. Hasil pengukuran indeks yang dilakukan Economist Intelligence Unit Demokrasi Index 2022 menempatkan Indonesia pada urutan ke-101 dari 147 negara dalam hal regenerasi politik dengan rata-rata usia anggota DPR mencapai 51 tahun. Di sisi lain, sejak satu dekade terakhir, dunia dikejutkan dengan munculnya sosok-sosok muda di panggung politik seperti Sanna Marin di Finlandia, Jacinda Ardern di Selandia Baru, dan Gabriel Boric di Chile. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin pertama menjabat sebagai Perdana Menteri pada 10 Desember 2019 saat usianya 33 tahun dan mencatatkan diri sebagai kepala pemerintahan termuda di dunia pada saat itu. Perjalanan karirnya tidak begitu mulus. Sanna Marin sempat bekerja sebagai kasir di sebuah toko roti di Finlandia. Pada 2006 ia memutuskan bergabung dengan Sayap Pemuda Partai Sosial Demokrat. 2 tahun kemudian mencalonkan diri untuk mengisi kursi Dewan Kota Tampere. Pada 2019, Perdana Menteri Antti Rinne mengundurkan diri. Kekosongan jabatan itulah lantas diisi oleh Sanna Marin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi. Segundo lugar, es el respeto y Kisah perjuangan politisi muda juga ditemukan di Chile. Pada pemilihan Presiden 2021, seorang aktivis muda berusia 35 tahun, Gabriel Boric, terpilih setelah mengalahkan politisi Jose Antonio Caz yang jauh lebih senior. Caz adalah sosok yang sudah berada di panggung politik selama 2 dekade lebih dan dekat dengan lingkaran elit Chile. Terlahir dari keluarga peternak, Kans Boric tak masuk dalam hitungan sebagai presiden. Apalagi Boric berasal dari koalisi partai-partai menengah dan kecil, serta tak memiliki dukungan dari para pemodal. Namun kiprahnya menggerakkan demonstrasi besar-besaran di 2019 turut membuahkan referendum konstitusi Chile. Bukti kekuatan narasi politisi muda juga terlihat dari kemenangan Gabriel Boric. Dalam Pilpres Chile 2021, Boric bersama koalisinya membawa narasi progresif untuk membongkar kebobrokan pemerintahan Chile sejak era 1980-an. Narasi besar yang diusung Boric meliputi berbagai isu, mulai pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kesetaraan gender hingga perubahan sistem pemerintahan. I'm entering now my 6th year in office. Berikutnya ada mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Ia merupakan Perdana Menteri termuda dalam sejarah 150 tahun berdirinya Selandia Baru. Politisi kelahiran Hamilton, Selandia Baru tersebut berusia 37 tahun ketika dilantik sebagai PM Selandia Baru pada Oktober 2017 lalu. Reputasinya mendunia setelah berhasil menangani masa-masa kritis di Selandia Baru, antara lain menyelesaikan kasus penembakan di Masjid Christchurch pada Maret 2019 lalu. Nama Jacinda Ardern kembali mendunia setelah berhasil membawa Selandia Baru menjadi salah satu negara yang paling sigap dalam penanganan pandemi COVID-19.
Pengunduran dirinya pada Januari 2023 disayangkan oleh berbagai pihak, terutama mereka yang mengagumi sosok Jacinda Ardern yang dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras dan pintar. Di Indonesia, mewujudkan generasi muda menjadi pemimpin negara menjadi tantangan yang tidak mudah diwujudkan. Modal usia muda saja memang tidak cukup, namun gagasan dan narasi besar yang ditawarkan oleh kaum muda di panggung politik nasional yang selama ini ditunggu rakyat.